Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang kita berjumpa kembali melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui akal kita, itulah yang senantiasa memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Mari kita sama-sama satukan hati untuk berdoa sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang maha baik, hati kami penuh dengan rasa syukur dan terima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami. Dan kami akan menjalani sepanjang hari ini. Sebelumnya kami akan mendengarkan renungan firman-Mu, berkati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca, dengarkan hari ini tertulis dalam Matius pasal yang kelima ayat 3. Matius pasal 5 ayat 3, begini firman Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Dari ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang memiliki sikap dan perasaan miskin di hadapan Allah. Memiliki sikap dan perasaan miskin di hadapan Allah adalah suatu hubungan yang sepenuhnya bergantung kepada Allah, yaitu kesadaran bahwa diri kita sendiri tidak bisa dan hanya Allah saja yang mampu memenuhi kebutuhan rohani kita. Mengapa kita harus memiliki sikap dan perasaan yang miskin di hadapan Allah? Karena Yesus mengajar dan mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah yang dimaksud adalah miskin dalam roh, yaitu suatu sikap, suatu hubungan seseorang yang sepenuhnya menggantungkan dirinya kepada Allah. Dia tidak menggantungkan dirinya kepada apa yang dia miliki, apa yang dia punya. Dia tidak menggantungkan dirinya kepada apa yang ada di dalam dunia ini, tetapi dia hanya sepenuhnya menggantungkan dirinya kepada Allah. Itu yang dimaksud dengan miskin di hadapan Allah. Artinya kita sadar bahwa kita tidak bisa, tidak mampu, tidak berkuasa untuk memenuhi kebutuhan rohani kita. Hanya Allah saja yang sanggup memenuhinya. Oleh sebab itulah perasaan ini akan membuat seseorang hidupnya miskin di hadapan Allah. Jadi ayat yang baru saja kita baca dan dengarkan itu disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, kepada orang banyak yang datang kepadanya. Dan saat itu Yesus mengajar di bukit dan dia mengajar tentang konsep berbahagia, sungguh berbeda dengan konsep berbahagia apa yang dipikirkan oleh dunia. Jadi konsep dunia dan konsep kerajaan Allah tentang berbahagia itu di dalam Yesus sungguh bertolak belakang, sungguh berbeda. Bagi dunia, jika ditanya lebih berbahagia ketika kaya atau miskin, tentu dunia akan katakan mereka akan lebih berbahagia kalau saya kaya. Dia tidak akan katakan saya berbahagia kalau saya miskin. Itu hanya Yesus yang mengatakan. Itu konsep kerajaan Allah. Dikatakan di dalam konsep kerajaan Allah, aturan tata cara kerajaan Allah, siapa yang miskin di hadapan Allah, dialah yang mempunyai kerajaan Allah. Dialah yang disebut berbahagia. Oleh sebab itulah berbahagia yang diajarkan oleh Yesus sungguh tidak sama, sungguh bertolak belakang dengan apa yang dipikirkan oleh dunia. Konsep berbahagia dalam kerajaan surga berbeda dengan dunia. Jika seseorang ingin mempunyai surga, ia harus memiliki sikap miskin di hadapan Allah. Dan Allah mau melalui Yesus kita supaya mempunyai kerajaan surga. Dan untuk mempunyai kerajaan surga, Yesus katakan kita harus memelihara sikap dan perasaan miskin di hadapan Allah. Sikap dan perasaan miskin di hadapan Allah adalah miskin dalam roh yang dimaksud. Suatu sikap dan perasaan yang sepenuhnya bergantung kepada Allah. Sikap dan perasaan yang menyatakan bahwa hanya Allah satu-satunya yang bisa memenuhi kebutuhan rohani dalam kehidupan kita. Diri kita tidak bisa.
Dan sikap yang dimaksud di sini adalah perasaan tersebut adalah hubungan kita dengan Allah. Tidak mau jauh, tidak mau terpisah, selalu ingin melekat dengan Allah. Karena Allah saja yang sanggup memenuhi kita di dalam kerohanian kita. Dan Allah lah yang sanggup memberikan kita surga, yaitu bagi mereka yang miskin di hadapan Allah. Jadi seorang yang tidak memiliki sikap dan perasaan miskin di hadapan Allah, dia akan memiliki kecenderungan yang sombong. Dia akan merasa hidupnya tidak membutuhkan Allah, tidak perlu bergantung pada Allah. Jadi karena ia merasa kehidupannya yang dijalaninya, kesuksesannya dan keberhasilan yang dicapainya adalah karena hasil usaha, hasil dari pemikirannya, hasil dari kepintarannya, hasil dari kerja kerasnya. Sehingga ia merasa dia tidak membutuhkan Tuhan, dia tidak membutuhkan Allah. Dia sanggup memenuhi kehidupannya, bahkan kerohaniannya. Itulah sebabnya Yesus mengatakan tadi bahwa surga hanya dimiliki oleh orang yang memiliki sikap dan perasaan miskin di hadapan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita belajar untuk memiliki suatu sikap miskin di hadapan Allah, suatu kondisi di dalam berbagai situasi, di dalam berbagai kondisi apapun yang kita sedang dan yang akan kita hadapi, kondisi apapun itu, milikilah suatu sikap perasaan miskin di hadapan Allah. Ketika kita lemah atau kita kuat, ketika kita susah atau senang, ketika kita miskin atau kaya, tetaplah miliki sikap dan perasaan yang miskin di hadapan Allah. Karena kita tahu ketika kita sedang susah, ketika kita sedang lemah, ketika kita sedang sakit, ketika kita sedang membutuhkan, kita datang kepada Tuhan. Dengan begitu rendah hati, kita menyadari bahwa kita tidak mampu untuk berbuat, tidak mampu untuk melakukan sesuatu. Tanpa Tuhan saya tidak bisa apa-apa. Ketika kita tidak mempunyai apa-apa, dan kita dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, dan itu menunjukkan bahwa kita miskin di hadapan Allah, kita bergantung di hadapan Allah. Tetapi ada banyak orang ketika mereka memiliki berkatnya, memiliki mendapatkan pertolongannya, mendapatkan kuasanya, mendatangkan penyertaannya, akhirnya dia sukses, dia berhasil. Sekarang dia tidak bergantung lagi kepada Allah. Dia bergantung kepada apa yang dia miliki. Dia bergantung kepada apa yang dia punyai. Dia bergantung kepada kekuatannya, dia bergantung kepada kepintarannya, dia bergantung kepada kehebatannya. Tetapi Yesus katakan, jangan sampai kita merasa diri kita tidak membutuhkan Allah, tidak membutuhkan Tuhan. Ingat, hanya Yesus yang bisa memenuhi kebutuhan rohani kita. Oleh sebab itu, belajarlah memiliki sikap yang miskin di hadapan Allah dalam situasi dan kondisi apapun. Ketika kita lemah, tetap miskin di hadapan Allah. Ketika kita kuat, tetap kita memiliki sikap miskin di hadapan Allah. Ketika kita miskin secara duniawi dalam harta kekayaan, kita tetap memiliki sikap miskin di hadapan Allah. Ketika kita merasa sudah kaya, sudah memiliki segalanya, kita pun tetap harus memiliki sikap miskin di hadapan Allah. Tetap bersyukur, memuliakan Tuhan di dalam berbagai situasi dan kondisi hidup kita. Karena mereka yang memiliki sikap dan perasaan yang miskin di hadapan Allah, Yesus katakan mereka ini akan memiliki kerendahan hati. Mereka ini tidak menyombongkan dirinya. Mereka menyadari apa yang dia punya, apa yang dia miliki, itu karena Tuhan izinkan, itu karena Tuhan berikan. Tuhan beri kepadanya, dikatakan itu sebagai berkat yang daripada Tuhan, sehingga dia tidak ada memiliki suatu sikap merasa diri hebat, merasa diri sombong, merasa diri kuat atau pintar. Dia merasa itu semuanya karena Tuhan. Oleh sebab itulah kebutuhan rohani kita hanya Tuhan yang mampu memenuhinya. Kita tidak bisa memenuhinya. Lalu bagaimana kita sebagai orang percaya? Milikilah sikap miskin di hadapan Allah. Karena Allah mengatakan melalui Yesus di dalam Matius 5 ayat ketiga tadi, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Jadi berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang menjaga sikap hatinya, yang menjaga kehidupannya, baik dalam tutur kata, dalam tindakannya, dia masih tetap bersikap dan merasa miskin di hadapan Allah. Karena Allah berjanji melalui Yesus merekalah yang empunya kerajaan surga. Jadi tidak ada yang perlu kita sombongkan di dalam kehidupan kita. Hanya Yesus yang mampu memenuhi kehidupan rohani kita. Harta dan kekayaan kita, kepintaran dan kekuatan kita tidak membawa kita
masuk ke dalam kerajaan surga. Hanya mereka yang miskin di hadapan Allah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, jadikan kami menjadi pribadi-pribadi, orang-orang yang percaya, yang sungguh menyadari bahwa hidup kami ini bergantung kepada Tuhan. Tanpa Allah, tanpa Tuhan, kami tidak bisa memenuhi kebutuhan rohani kami. Hanya Yesus yang sanggup memenuhi kebutuhan rohani kami supaya kami bisa memiliki kerajaan surga. Harta dan kekayaan yang kami punya, kekuatan kepintaran kami tidak mampu untuk membeli surga. Hanya Yesus yang menyediakannya, yang sanggup memberikannya kepada kami. Dan itu kami dapat kalau kami memiliki sikap yang miskin di hadapan Allah, bergantung sepenuhnya kepada Allah. Oleh sebab itu sepanjang hari ini kami mau bergantung kepada Allah, kami mau melakukan apa yang benar menyenangkan di hatiku Tuhan, dan kami mau belajar untuk hidup oleh firman-Mu Tuhan Yesus. Jadikan kami menjadi pelaku firman-Mu, karena dengan melakukan firman-Mu segala berkat yang Tuhan janjikan akan menyertai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menjalani hari ini. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.